Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Lalu ceria, bahagia, sukses selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita mencoba membahas permasalahan sirkulasi udara atau hembusan angin. Anggrek sangat membutuhkan sirkulasi udara yang baik ya. Sehingga penggantian udara membuat masuknya CO2 ya yang dibutuhkan oleh tanaman untuk membuat fotosintesis ya. Jadi tanaman akan mengeluarkan O2 kebutuhan daripada manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian tanaman membutuhkan CO2, CO2 yang dikeluarkan oleh manusia. Maka tanaman tidak baik di dalam rumah pada malam hari atau pada saat kita tidur, karena dia akan mengeluarkan CO2 ya. CO2 itu menjadi racun bagi kita selaku manusia. Nah, kembali lagi pada sirkulasi ataupun angin. Jadi sangat dibutuhkan sekali angin di lokasi anggrek ya, sehingga terjadi sirkulasi udara. Makanya pada nursery besar ya yang terintegrasi, mereka selalu mempergunakan kipas angin ataupun exhaust ya, sehingga terjadi sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara ini banyak manfaatnya ya bagi tanaman anggrek. Satu sisi dari sisi panas ya, jadi artinya sisi rumah kaca. Jadi dengan ada sirkulasi udara maka tidak terbentuk suasana rumah kaca ataupun suasana panas ya, temperatur di lokasi. Kemudian di sisi lain, dengan adanya sirkulasi ini udara, adapun udara yang lembab banyak bertukar, bisa bertukar. Artinya kalaupun udara tidak ada terjadi sirkulasi, ini contohnya seperti di dalam paranet ya, atau ibu-ibu dalam paranet yang mempergunakan paranet. Nah ini dia, kita harus mempergunakan kipas angin ya, atau exhaust bisa ya, agar terjadi sirkulasi ya. Jadi keuntungan daripada anggrek pulsantipora ini tidak perlu lagi kita mempergunakan kipas angin atau exhaust, karena memang ini sirkulasi terjadi secara alami ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita yang anggreknya pulsantipora ya, tidak membutuhkan lagi tambahan exhaust. Allah yang berikan itu semua angin ya. Baik ya, jadi itu dia. Makanya dia berhimbas dan berefek ya. Bisa jadi terjadi kelembapan tinggi sehingga timbul jamur, penyakit dan lainnya ya. Maka ibu-ibu saya sarankan yang mempergunakan paranet atau pelindung, mohon diberi kipas angin ya, untuk anggreknya. Di satu sisi
Angin ini ya, atau sirkulasi udara itu sangat membantu untuk kelembapan ya. Artinya kelembapan itu dengan adanya misalnya beginilah, ini ada misalnya ada bekas-bekas penyiraman seperti ini yang kelebihan. Dengan ada sirkulasi udara maka bisa jadi air ini akan menguap ya, menguap. Dengan dia menguap sehingga tidak membuat tempat menjadi inang pungi ataupun insek lainnya. Atau dengan kelembapan tinggi ini membuat terjadi pembusukan ya, diakibatkan daripada sel yang kelebihan air akan pecah ya. Jadi bukan, kadang-kadang ada persepsi beda ya, ataupun lain ya. Oh itu busuk, itu jamur. Jadi jangan salah, jangan dikambingkan hitam jamur aja gitu. Karena air yang berlebihan seperti macam gini tanpa ada sirkulasi atau terus menerus seperti ini akan diserap oleh tanaman, tumbuhan, dan dimasukkan ke dalam sel ya. Sel akan mengembang besar, kemudian bila terus masuk terus akan meledak selnya. Itulah terjadi pemecahan atau pembusukan. Nah dengan pembusukan itu maka kerusakan sel itu ya, dengan kerusakan sel itu maka masuklah jamur, terjadilah pembusukan. Itu dia masalahnya ya. Itu yang mengakibatkan apa namanya, jadi efek daripada sirkulasi ini sangat bersifat domino ya. Nah, jadi itu dia. Jadi kalaulah kita di daerah apa namanya, di yang anggrek pulsan-pulsan seperti ini tidak perlu lagi mempergunakan kipas angin atau exhaust ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ada genangan-genangan air di daun ini, cepat akan menguap ya dengan adanya sinar matahari dan angin. Itu dia. Baik, kita bicara sekalian jalan-jalan melihat kondisi kebun anggrek Granita Orchid. Teman-teman yang membutuhkan pupuk QC, silakan hubungi saya ya. Hubungi 3. Untuk teman-teman yang mau membuat anggrek pulsan purine, di treatment dulu dengan QC 3 bulan ya. Baru nanti kita bisa buat anggrek itu pulsan purine. Jadi ini dia, nampak ya kan, ada air yang seperti ini ya. Makanya butuh kipas angin. Sekali lagi saya terangkan sama ibu-ibu yang mempergunakan paranet ya, tertutup rapat ya, sebaiknya dibuat tambahan kipas angin ya. Dan kemudian kepada teman-teman sekalian yang senang membuat taman indoor ya, untuk anggrek sebaiknya malam hari dikeluarkan ya, supaya kita tidur tidak keracunan oleh CO2 ya. Nah, kekurangannya daripada anggrek pulsan-pulsan terhadap angin yaitu bila angin kencang, anggrek bisa patah-patah ya. Banyak terjadi seperti itu ya. Patah-patah seperti ini kan, tinggi udah banyak patahnya. Kita harus pakai penyangga ya. Penyangga ini, jadi kalau misalnya ada anggrek-anggrek yang condong, segera dibuat penyangga supaya bila nanti ditiup angin bisa tahan, tidak patah plannya. Nah itu dia, jadi itu dia. Jadi saya ingatkan lagi, CO2 untuk kebutuhan sinar, untuk kebutuhan daripada anggrek itu dipenuhi ya. Jadi dibutuhkan lagi ya
di agar anggrek itu jadi satu pelengkap ya. Jadi CO2 itu adalah satu pelengkap untuk diadakan pembentukan energi ya, atau terjadi pembentukan atau terjadi fotosintesis yang membutuhkan CO2. Jadi unsur CO2 itu dibutuhkan sekali untuk tanaman pada saat terjadi proses fotosintesis gitu. Jadi bila tidak ada CO2, fotosintesis pun tidak berjalan normal ya, tidak baik ya. Seperti itu gitu. Jadi bisa jadi bila kita memupuk semupuk-mupuknya sebanyak-banyaknya, misalnya pakai puisi, kenapa ini tidak bisa tumbuh subur gitu. Karena ada unsur-unsur lain selain pupuk itu yang dibutuhkan oleh tanaman tidak terpenuhi. Salah satunya CO2 gitu. Jadi itulah keuntungan kita kalau kita tidak mempergunakan paranet ya, terbuka seperti ini. Salah satunya itu dia. Baik, saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pembicaraan permasalahan angin atau sirkulasi udara. Bila ada yang belum paham, boleh di komen ya, jangan lupa like and share-nya. Dan bila teman-teman yang baru bergabung, silakan subscriber-nya. Dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung, mohon diinformasikan kepada apa itu? Oh, itu dia. Ya, tanam di sana. Ya, kepada teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa menginformasikan kepada teman-teman yang belum tahu channel ini untuk bergabung dan mengajak agar bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian dengan demikian channel ini pun berkembang ya. Baik, selamat ketemu lagi di lain waktu. Semoga ini berguna untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.